Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali bersama kita berkumpul dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa malam hari ini kita mau siap diberkati, kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap kita. Sebab itu biar malam hari ini kita bersama-sama datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami mau temukan kekuatan yang baru. Biar malam hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Engkau. Sama-sama mau menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biar malam hari ini kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau bawa setiap pujian hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami. Biar setiap apa yang kami bawa malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. We worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship. Kami sembah Engkau, Jesus. I worship You with all of my heart, segenap hati kami and all of segenap my jiwa soul. kami Tuhan. I love You. Haleluya. Love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my With heart all of my heart and all of my soul. all of my soul. I love You. I love to worship I You. worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. Kami sembah Kau I love You. Tuhan. I love to worship You. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau. Begitu
hari kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau selalu ada di waktu-waktu kami. Pertolongan-Mu selalu ada nyata buat setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah. Haleluya. Biar hadirat-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kelepasan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Penuhi memenuhiku. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, Kami datang dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, yang kuatkan setiap hati, yang penuhi setiap kami. Malam hari ini kami rindu melalui Engkau Tuhan. Kami rindu jamaah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Menikmati setiap pelukan dari Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Jesus, mari nikmati Dia malam hari.
Rasakan kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, mengalir. Jesus, Jesus. Yes, yes. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu oh besar Tuhan Yesus, dan Engkau layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. segala puji. Sembah Dia, tinggikan nama-Nya, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Bagi-Mu, Tuhan. Oh, ditinggikan nama-Mu, Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus,
Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Yes. Mari tinggikan namanya, agungkan Dia. Kau Allah yang kudus, oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, yang layak disembah. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang memberikan keselamatan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah. Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Hari ini saudara di Indonesia mungkin malam ya, tapi di sini kita sedang siang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami percaya sekalipun kami berpisah negara, bahkan kota dimanapun kami berada, kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Bahkan Engkau melihat Tuhan setiap kesungguhan hati anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau lewat pujian, penyembahan, doa, bahkan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami hari ini Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, saya ada di Philadelphia hari ini dan ada beberapa pelayanan. Terima kasih buat doa-doa saudara ya. Dan sekarang keadaannya dingin sekali di sini saudara. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu, saya adalah salah satu jemaat Mezbah Doa dan saya mengikuti channel Ibu dari Januari 2022. Saya mendapat channel Ibu itu dari mami saya karena selama pandemi kami merasa ada dalam lembah ketidakpastian dan sangat membutuhkan campur tangan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tepat di bulan November yang lalu saya lulus dari salah satu perguruan tinggi di swasta dan tepatnya jurusan komunikasi public relation.
Ya, dan setelah lulus saya menganggur selama 1 tahun 8 bulan. Jadi hampir 2 tahun saudara menganggur ya. Mulai dari perusahaan swasta sampai PNS setelah saya ikuti tes. Namun setiap tes dari perusahaan-perusahaan tersebut saya selalu gagal dan gagal lagi. Dan mayoritas kegagalan saya itu ada di tahap akhir ya. Padahal 8 tes dalam melamar di perusahaan-perusahaan tersebut cukup banyak dan memakan waktu cukup lama untuk menunggu hasil tesnya. Sampai pada Desember 2021 ketika saya menjadi penyanyi di Natal Pemuda-Pemudi Gereja, saya hampir mau menangis karena hati saya hancur, di mana saya sudah menganggur 1 tahun lebih namanya, namun saya mau tetap melayani Tuhan. Saya tetap melanjutkan pelayanan saya sampai tibalah Januari 2022 di mana saya melamar di salah satu stasiun TV ternama di Indonesia. Namun belum ada panggilan sampai di Juni 2022. Jadi saudara, dari Januari sampai ke bulan Juni ya, cukup lama penantiannya ya. Hingga akhirnya tanggal 30 Juni saya berdoa kepada Tuhan, saya mengaku di hadapannya bahwa saya sudah tidak lagi kuat untuk menghadapi kegagalan. Setiap hari saya benar-benar berserah kepada Tuhan untuk masa depan saya. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau melihat mujizat Tuhan di hari ulang tahun saya pada tanggal 7 Juli nanti. Saya berdoa meminta pekerjaan dari Tuhan dan saya berdoa saya boleh menjadi public relation dan presenter yang saya impikan selama ini. Dan sampai tanggal 6 akhirnya ya, sampai pada akhirnya tanggal 30 Juni di sore hari jam 6 saya mendapat chat dari HRD dari stasiun TV tersebut yang mengatakan bahwa saya lulus administrasi dan diundang untuk ujian psikotes. Ya, dan itu saya ikuti dengan online pada tanggal 1 Juli di siang hari. Selama 2 minggu menunggu pengumuman tersebut, belum ada kabar terkait hasil tes itu. Saya sudah berpikir bahwa saya itu gagal. Namun ternyata ya 2 minggu 3 hari ya saya dinyatakan lulus ya dari psikotes dan langsung mengikuti interview. Ya, dan di situ saya sudah sangat berserah kepada Tuhan, Bu. Saya selalu menghidupi firman Tuhan. Ya, dari yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 20 bahwa bagi Dialah yang sanggup mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, dan bahwa kuasanya itu ya tidak terbatas dalam diri kita. Saya imani Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kedua ayat itulah yang terus saya imani, dan akhirnya setelah 2 minggu kemudian, tepat tanggal 30 Juli, saya dinyatakan lulus dan sah menjadi diterima di dalam government public relation di stasiun yang terkenal itu. Dan puji Tuhan, hanya ya itu yang saya bisa ucapkan kepada Tuhan ya, dan saya mengucap syukur karena dari sekian banyak orang hanya 2 orang yang diterima. Dalam posisi itu saya juga berkesempatan menjadi host di salah satu program TV tersebut. Saya sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena kuasa Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan kita Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Saya bersyukur dan saya juga mengucap syukur, terima kasih Ibu Debbie untuk semua tuntunannya ya, dan saya juga mohon doa untuk saya terus melangkah dalam pekerjaan yang baru. Saya mengucap syukur ya, dan saya percaya ya saat ini Tuhanlah yang sudah memberikan saya talenta dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bu Debbie untuk pelayanan Ibu, dan saya berdoa pelayanan Ibu semakin banyak jiwa yang diurapi, diubahkan dengan kuasa Roh Kudus, dan semakin banyak orang yang mencari perkenanan Tuhan. Iya, terima kasih ya, kesaksian yang sangat luar biasa saudara, bahwa Tuhan itu turut bekerja dan Dia tidak pernah setengah-setengah. Ketika kita sungguh-sungguh berserah, ketika kita sungguh-sungguh percaya
percaya dan berharap, maka Tuhan mengerjakan sesuai dengan ya apa yang Dia mau dalam hidup kita. Karena itu teruslah percaya, teruslah berharap, dan jangan pernah menyerah. Saudara, saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh ya percaya bahwa Tuhan itu tidak kekurangan cara. Bahkan kita sudah mendengar tadi kesaksian di akhir batas ya, bagaimana dia sudah percaya bahwa rasanya tidak ada harapan, mungkin tidak lulus karena bukan hal yang ya mudah menanti dari Januari sampai ke bulan Juni tidak ada kabar. Tapi Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang turut bekerja. Karena itu tetaplah percaya dan ya jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Baik saudara, ya sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur ya saudara tetap setia di Mesbah Doa dalam keadaan apapun. Marilah kita terus mau mencari Tuhan. Dan kemarin kita sudah ya membaca firman Tuhan, dan hari ini kita akan melanjutkan ya sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-11 saudara. Kemarin kita sudah membaca ya, Tuhan berkata bahwa kita ini harus ya setia mengasihi Tuhan dan berpegang pada ketetapannya, peraturan-peraturannya. Firman Tuhan berkata, ya aku berkata ini kepadamu, bukan kepada anak-anakmu yang tidak melihat penyertaanku. Jadi bangsa Israel adalah orang yang sangat melihat kebesaran Tuhan, bagaimana Dia melakukan perbuatan yang besar, bagaimana Dia menyertai mereka ketika mereka ya keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka mengalami banyak mujizat. Tuhan bilang, ya engkau sendiri, matamu sendiri yang melihat itu. Dan aku berbicara bukan kepada anak-anakmu yang tidak melihat. Seringkali saudara ketika kita ini sudah melihat sendiri bagaimana perkara-perkara besar Tuhan kerjakan, ya itu harusnya membuat iman kita semakin yakin. Tetapi banyak orang Kristen sekalipun melihat, mereka tetap tidak percaya. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini, sudah sampai di Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sekarang, ayat yang ke-8 ya. Ini satu perikop yang baru, di sana dikatakan ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan kutuk saudara ya. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-8, Ulangan pasal yang ke-11 ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Tuhan berkata salah satu yang akan menjadi kekuatan bagi mereka adalah untuk mereka pergi menduduki negeri yang baru yang Tuhan janjikan hanyalah ketaatan. Berpegang kepada perintah dan apa yang sudah Tuhan suruh bagi bangsa itu. Dikatakan di sana ya, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu kuat ya menduduki, karena saudara tidak semua orang bisa kuat menduduki atau menerima berkat yang dari Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada bangsa itu untuk memasuki negeri, untuk engkau memasuki satu tempat yang baru yang aku sediakan bagimu, hanya satu yang akan menjadi kekuatan bagimu, yaitu taat kepada perintahku kata Tuhan ya, supaya engkau kuat. Ayat yang ke-9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, firman Tuhan berkata supaya engkau juga baik keadaanmu ya, supaya lanjut umurmu, mereka akan umur panjang kata Tuhan kalau mereka itu melakukan seperti yang difirmankan Tuhan ya kepada mereka, untuk masuk ke dalam negeri yang penuh dengan susu dan madu, yang berlimpah-limpah dengan berkat. Ayat yang ke-10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Ya, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, negeri yang engkau masuki itu bukan seperti negeri yang di tanah Mesir. Artinya apa saudara? Dari mana dulu kamu keluar, yaitu dari Mesir, Tuhan bilang berbeda. Ini negeri yang akan kamu masuki kata Tuhan. Ya, di sana berbeda dengan Mesir yang seperti dulu kamu aku panggil keluar dari sana, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air yang banyak, hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu,
mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, wow, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu harus kuat, engkau harus memiliki ketaatan penuh untuk memasuki negeri yang penuh dengan susu dan madu itu. Negeri yang akan aku berikan kepadamu, kata Tuhan, berbeda dengan Mesir, di mana ketika engkau menanaminya, engkau harus menyiraminya, engkau harus mengairinya dengan air. Tetapi negeri ini, Tuhan berkata, Dia sendiri akan mengairinya dengan apa? Hujan yang turun dari langit. Bahkan Alkitab berkata, mata Tuhan mengawasi negeri itu. Tuhan mengawasinya dengan matanya sendiri dari awal sampai akhir tahun. Saudara, bukankah ini satu negeri yang luar biasa di mana Tuhan menjanjikan bahwa pemeliharaan Allah yang sempurna ada atas negeri itu. Saudara, Tuhan juga menjanjikan bagi kita negeri yang baik. Kalau hari ini kita berkata kita ingin memiliki keluarga yang baik, kita ingin memiliki pekerjaan yang baik, kita ingin memiliki kesehatan yang baik, ingat Tuhan terlebih rindu untuk kita memiliki semua yang baik itu. Tetapi seringkali yang menjadi penghalangnya adalah dosa kita sendiri karena kita tidak mau taat kepada Dia. Ayat yang ke-13 dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, pada awal dan akhir dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan untuk menjadi kenyang. Ayat yang ke-16, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Ya, jadi saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini, hati-hati. Ketika engkau sudah memiliki negeri yang masyhur itu, ya ketika engkau sudah menduduki negeri yang baik itu, Tuhan bilang hati-hati. Supaya hatimu jangan terbujuk untuk menyembah kepada Allah lain. Supaya engkau jangan terbujuk untuk mengikuti hal-hal yang lain. Dalam hidup ini pun saudara, jika Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan, mungkin hari ini engkau hidup berkelimpahan, pekerjaanmu baik-baik saja, rumah tanggamu baik-baik saja, keuanganmu baik-baik saja, tetapi engkau mencoba-coba hal yang lain, engkau hidup dalam kenajisan, percabulan, engkau mulai mencari Tuhan lebih daripada mencari uang lebih daripada mencari Tuhan, maka hati-hati dikatakan di sana, maka Tuhan akan bangkit murka Tuhan ya terhadap kamu. Dikatakan di sana saudara, ketika kita ini mencari yang lain lebih daripada Tuhan, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kita, dan dikatakan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah kita tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, ketika kita ini tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan atau kita bermain-main, apalagi hidup dalam dosa, maka hati-hati dikatakan di sana Tuhanlah yang akan menutup hujan. Tuhan akan menutup berkat atas hidup kita sehingga kita tidak akan mengalami hal yang baik. Hari ini mungkin engkau berkata engkau bisa dengan kekayaanmu, engkau bisa dengan kekuatanmu, tapi ingat bahkan kesehatan, kekuatan yang diberikan Tuhan itu untuk meraih kekayaan atau pekerjaan hari ini itu pun pemberian Tuhan. Ya, tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan ya haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepada mereka selama langit ada di atas bumi. Tuhan berkata bahwa jangan pernah lupa untuk kita ini sungguh-sungguh saudara ya mengikut Dia, dan jangan pernah lupa mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita tentang janji Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Ketika kita duduk, kita berdiri, ketika kita dalam perjalanan, ajarkan itu kepada anak-anakmu
supaya Tuhan memberkati hidup kita. Jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan segenap hatimu, ya dikatakan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dengan berpaut padanya, maka ya Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat tahan menghadapi engkamu. Ya Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saudara, Tuhan berjanji bahwa ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam ketetapan firman Tuhan, maka dialah yang akan memegang kendali, bahkan dia akan melindungi kita. Kita akan selesaikan ya beberapa ayat lagi. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa itu ada dua jalan yang diperhadapkan, berkat dan kutuk. Jika engkau hidup menuruti firman Tuhan dan mengikuti ketetapan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Tapi jika engkau hidup dalam dosa dan tidak mengikuti Tuhan, maka kutuk yang akan engkau alami. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuk dan mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tantangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan dan memasuki negeri dan menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan bila kamu akan mendudukinya dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saudara, tidak ada lain yang Tuhan minta dari kita selain kita setia melakukan firman-Nya. Karena itu marilah tetap setia berpegang pada Tuhan dan percaya kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi setiap kami dan karena itu Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap hari kami mau taat akan firman-Mu, mengerjakan apa yang Tuhan suruh supaya anak cucu kami berbahagia. Hamba berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang setia untuk ikut mesbah doa mencari wajah Tuhan, berkati, jauhkan dari segala masalah, persoalan, pencobaan. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Tuhan, kami percaya yang terikat dilepaskan. Bahkan Engkau memberkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Hamba percaya Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah. Berkati Tuhan juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati. Kami percaya Bapak, kuasa dan rencana Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, siang hari ini, di tempat ini kami mengangkat tangan dan menerima berkat Tuhan. Mari saudara buka hatimu dan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Saudara dari Philadelphia, saya mengucapkan Shalom dan Immanuel. Kau yang
free.